pertama kami akan menjelaskan tentang siklus sulfur. Video ini tugas dari Kimia Lingkungan, Prodi Teknik Lingkungan UIN Arani Banda Aceh, dengan dosen pengampu Ibu Risna Rahmi SSI MSc. Langsung saja, yang pertama pengertian sulfur akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Farhan Ardiansyah. Baiklah, saya M. Farhan Ardiansyah akan menjelaskan tentang siklus sulfur dan pengertian siklus belerang atau pengertian sulfur. Siklus sulfur salah satu siklus biogeokimia yang bukan termasuk siklus oksigen, air, karbon, fosfor, dan nitrogen. Dinamakan dengan siklus sulfur. Siklus ini juga sering disebut dengan beberapa istilah seperti daur belerang atau disebut dengan siklus belerang dan daur sulfur. Selanjutnya, pengertian siklus belerang atau pengertian sulfur. Daur atau siklus belerang merupakan rangkaian perpindahan zat kimia yang di dalamnya terdapat unsur belerang dan juga unsur sulfur di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, belerang ini tidak hanya berupa gas SO2 yang biasanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil atau aktivitas vulkanis. Namun, belerang juga bisa ditemukan di dalam gas HS2. Nama saya Ahmad Ikhwan Muzarlo. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri yang terdapat pada sulfur. Bakteri yang pertama bernama bakteri Rhesus vibrio desulforicans. Mikroorganisme yang satu ini merupakan mikroorganisme yang mampu mengurangi jumlah sulfur yang terdapat pada kondisi anaerob, serta bisa membentuk logam sulfide apabila atom es saling terikat dengan kation yang berasal dari logam bebas yang terdapat di dalam air. Mikroorganisme ini termasuk ke dalam sulfate reducing bakteria atau yang disingkat dengan SRB. Terdapat dalam sebuah analisa serta penelitian yang menjadikan etanol bisa menjadi karbon terbaik. Yang di dalamnya juga disebutkan bahwa reduksi sulfat yang terdapat dalam bakteri jenis Desulfovibrio desulforican mempengaruhi secara langsung oleh karbon. Ada sekitar 68% etanol, asam formiat yang berjumlah 34,27% dan asam laktat yang terdapat sebanyak 56,64%, yang merupakan jumlah persentase reduksi sulfat. Bakteri yang kedua bernama bakteri Thiobacillus. Ukuran pada bakteri ini kecil dengan ukuran negatif sekitar 0,5 kali 0,1 kurang 4,0 mikrometer, dan di dalamnya terdapat sel yang berbentuk seperti batang. Sulfat telah menjadi hasil produksi yang terakhir dari oksidasi senyawa sulfur. Namun, ada kemungkinan beberapa zat seperti zat sulfid, sulfur, dan politionat yang akan terkumpul oleh jenis-jenis bakteri tertentu. Saya Aisyah Kumala. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses siklus sulfur. Proses siklus sulfur ini berasal dari pelepasan sulfur ke atmosfer yang berbentuk gas SO2, biasanya yang berasal dari pemakaian bahan bakar fosil, dari aktivitas gunung berapi hingga sumber air panas yang di dalamnya terdapat belerang. Kemudian ada pula gas SO2 yang memang sudah berada di udara, lalu gas tersebut juga akan mengalami oksidasi dan berubah menjadi gas sulfat atau biasa yang disebut dengan SO4. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi sulfur. Manfaat dan fungsi sulfur ini itu sendiri, yang pertama mampu memperbaiki aroma, membuat umbi-umbian dan bawang merah menjadi lebih besar, serta mengurangi pertumbuhan menyimpang dan penyusutan. Yang kedua itu membantu proses pembentukan pada butir hijau daun yang menyebabkan warna daun menjadi lebih hijau.
Yang ketiga itu ada memperbaiki warna, struktur kelenturan, dan juga aroma pada tanaman tembakau. Yang keempat ada membuat kandungan vitamin dan protein pada tanaman semakin meningkat. Yang kelima ada berperan dalam proses pembentukan zat gula. Yang keenam ada menambah jumlah makanan pada tanam padi. Yang ketujuh ada membuat struktur protein menjadi lebih stabil. Yang kedelapan ada mampu meredam racun karena gugus sulfur yang masih aktif bersenyawa langsung dengan racun, maka racun tersebut menjadi tidak berbahaya. Setelah itu barulah dikeluarkan melalui urin. Yang kesembilan ada mampu mengaktifkan enzim, karena ada beberapa enzim yang masih memerlukan gugus sulfitril dalam melakukan aktivitasnya, di mana gugus tersebut merupakan gugus yang sifatnya bebas. Oleh sebab itulah sulfur berperan dalam pernapasan jaringan atau yang dinamakan dengan proses oksidasi reduksi. Yang terakhir melakukan proses pembentukan senyawa dengan koenzim A, sehingga sulfur ini berperan juga dalam meningkatkan metabolisme energi. Sekian dari saya. Nama saya Dino Reza Rensyah. Saya akan mempresentasikan dampak sulfur pada lingkungan. Oke, kandungan sulfur yang terdapat pada lingkungan akan memberi dampak yang baik dan negatif. Berikut ini dampak dan negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak negatif sulfur pada lingkungan. Dampak negatif walaupun memiliki banyak manfaat, tapi sulfur juga dapat menimbulkan efek yang buruk. Efek buruk untuk lingkungan khusus dalam hal udara yang tercemar, sehingga kerusakan pada atmosfer bumi. Kemudian dampak positifnya, sulfur atau belerang juga bisa dimanfaatkan kembali di skala atau industri yang bisa digunakan kembali untuk menimbulkan sterilisasi alat industri. Dapat menjadi isolator yang baik, bisa dibuat kertas sulfit, fungisida, pembuatan pupuk, sehingga mampu membuat buah kering menjadi lebih putih. Sumber utama pada sulfur ini diantaranya yaitu zat protein yang di dalamnya terdapat kandungan sistein serta asam amino metionin, baik yang berasal dari protein nabati ataupun hewani. Contohnya yaitu kacang-kacangan, susu, keju, telur, dan sebagainya. Selain itu, bentuk dari sulfur ini juga bisa berupa anorganik yang direduksi oleh bakteri yang kemudian menjadi sulfida. Terkadang juga bisa berupa hidrogen atau sulfur dioksida. Biasanya hidrogen tersebut mampu mematikan makhluk hidup yang tinggal di perairan, serta hidrogen ini dihasilkan dari bahan organik yang telah mati dan telah diuraikan. Selanjutnya, daur sulfur. Daur sulfur bahwa tumbuhan akan merupa sulfur yang berasal dari SO4 yang terdapat di dalam tumbuhan. Kemudian, hewan akan memakan tumbuhan yang mengandung sulfur tersebut, sehingga sulfur berpindah ke tubuh hewan itu. Jika kedua makhluk itu mati, maka bangkainya akan diuraikan kembali menjadi sulfur atau H2S kembali. Daur sulfur yang tipenya sedimen lebih mudah diganggu dan kurang sempurna, karena sebagian besar bahannya ada di tempat yang cenderung tak bergerak di dalam kulit bumi atau lebih tepatnya tidak aktif. Hingga akhirnya ada beberapa bagian dari bahan daur yang bisa ditukar atau hilang dalam waktu yang lama.